Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita akan belajar di bab faktor komunikasi intrapersonal, bab 4 ya, dalam Mahir Komunikasi. Nah, Anda akan belajar tentang faktor-faktor komunikasi intrapersonal ya. Ini salah satu yang nanti kita akan fokuskan terhadap materi-materi di Mahir Komunikasi ya. Oke, ada sebuah quote yang jadi pendahulu atau jadi prolog buat Anda untuk memahami kenapa penting sekali komunikasi intrapersonal ya. Jadi gini, berkomunikasi baik dengan diri sendiri ternyata dapat membantu orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya ulangin, berkomunikasi baik dengan diri sendiri ternyata mampu atau memberikan kekuatan untuk bisa baik berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi sangat penting sekali ketika kita belajar komunikasi intrapersonal. Nah, ketika Anda mempraktekkan ini, ketika Anda sambil nonton video, sambil Anda praktek tentang komunikasi intrapersonal, dan nanti rasakan efeknya, rasakan sensasi yang Anda dapatkan. Biasanya beberapa teman-teman saya atau peserta pelatihan saya ketika mereka praktek tentang hal ini, mereka lebih percaya diri ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, faktor apa yang sangat mempengaruhi atau paling mempengaruhi bagus atau tidaknya komunikasi intrapersonal ya? Faktor apa kira-kira menurut Anda? Ya? Oke, saya jelaskan ya, betul sekali. Ada dua faktor yang paling mempengaruhi tentang komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah bicara tentang persepsi, yang kedua bicara tentang self-talk. Saya ulangi, yang pertama persepsi dan yang kedua self-talk. Persepsi dan self-talk. Nah, dua hal ini yang paling mempengaruhi terhadap komunikasi intrapersonal kita. Ya, oke. Nanti Anda sambil latihan, sambil Anda nonton video ini ya, supaya Anda bisa lebih optimal dalam materi yang Anda dapatkan. Nah, gini teman-teman semua, rekan-rekan semua, seringkali yang membatasi diri kita itu adalah persepsi diri kita. Seringkali yang membatasi diri kita adalah persepsi diri kita. Ya, misal contoh ya, kalau konteks komunikasi. Misalnya Anda punya pengalaman yang kurang baik sama orang berkumis. Misal contoh nih ya, orang berkumis. Jadi Anda punya pengalaman ketika ketemu sama seseorang yang secara dia punya kumis kurang baik nih, mengesankan bahwa orang yang berkumis itu galak misalnya, contoh ya, misalnya galak gitu ya. Nah, ketika Anda bertemu dengan orang lain yang sama-sama berkumis, ada karena Anda udah terpengaruh persepsi itu, pengalaman itu, akhirnya jadi Anda nggak netral lagi dalam berkomunikasi dengan orang tersebut ya. Makanya akhirnya quote ini bilang bahwa seringkali yang membatasi diri kita adalah persepsi kita ya. Kalau persepsi diri kita ini orang galak, jadi kita agak gimana dibandingkan kalau persepsi Anda, wah ini ramah nih, baik nih. Nah, ini yang membuat akhirnya bahaya gosip dalam komunikasi itu. Jadi ketika ada gosip itu membuat atau mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi persepsi kita ya. Makanya jauhi gosip ya, jangan pernah Anda bergosip ya. Apalagi gosip-gosip yang menjurus ke fitnah gitu ya. Ketika ada seseorang yang memang Anda nggak tahu orang tersebut itu buruk-buruknya seperti apa, tiba-tiba ada orang lain atau teman Anda atau rekan Anda yang ngomong sama Anda, jangan deketin dia, dia mah pelit misalnya, dia mah kaku, dia mah judes misalnya, contoh gitu ya. Nah, Anda belum kenal nih, karena sudah ada pengaruh-pengaruh tersebut, sudah ada omongan-omongan yang seperti itu ya, pelit, judes, dan sebagainya gitu ya. Akhirnya apa yang Anda rasakan ketika Anda berkomunikasi dengan dia? Ya itu terpengaruh gitu ya. Nah, ini makanya bahaya tentang gosip, bahaya tentang fitnah. Makanya dalam konteks ini Anda perlu ketika berkomunikasi sama siapapun, Anda harus sama atau mengklirkan persepsi tentang orang tersebut ya. Nanti saya akan bahas tentang teknisnya ya. Oke.
Anda bisa lihat ya gambar ini ya. Menurut Anda ini gambar apa? Ya, gambar apa? Ada dua kan? Bisa gambar botol, bisa gambar ada dua orang, betul ya? Anda mau lihat di sisi mana nih? Lihat sisi orang sedang berhadapan, muka berhadapan, atau gambar botol? Inilah yang saya sebut persepsi. Kalau Anda melihat persepsinya dari sudut pandang botol, itu akan terlihat botol. Tapi kalau Anda lihat dari sudut pandang orang atau muka yang sedang bertatapan, Anda akan melihat itu. Ini pentingnya persepsi ya. Nah, sekarang kita lihat gambar lagi. Nah, Anda lihat, menurut Anda ini gambar apa? Atau gambar orang yang sedang mengendarai apa? Ya? Oke? Oke. Oh, ngendarai motor gede, Kang. Moge ya. Terus ngendarai apa lagi? Oh, motor atau ngendarai apa nih? Ya. Oke. Ini banyak orang adalah kita melihat sisi ini adalah melihat sisi gambar yang orang sedang mengendarai motor gede. Padahal kalau kita lanjutkan gambarnya, ini ternyata orang sedang mengendarai motong rumput ya. Lihatlah sih. Anda lihat potongan gambar yang tadi yang di awal, melihat bahwa ternyata ini kayaknya keren nih. Motor gede nih gitu. Tapi ternyata ketika lihat dari secara keseluruhan ternyata bukan motor gede. Inilah persepsi. Inilah persepsi. Ketika Anda berpersepsi, berpandangan bahwa orang itu mengendarai motor gede, Anda akan melihat itu. Ketika persepsinya kita perluas, ternyata orang itu tidak mengendarai motor gede, tapi mengendarai atau sedang memotong rumput. Inilah pentingnya persepsi. Dalam konteks komunikasi, persepsi ini sangat mempengaruhi komunikasi intrapersonal kita. Jadi makanya hati-hati sama persepsi kita. Ya, hati-hati sama persepsi kita. Ya, nanti kita akan nonton sebuah video yang menarik tentang persepsi. Ya, nanti Anda lihat apa makna dari video tersebut dan silakan Anda dalami lebih dalam kira-kira apa maksud dari video tersebut. Oke, kita saksikan video. Anda lihat di sini ada seorang orang gimbal ya. Ternyata apa? Oke, rekan-rekan semua, video ini cukup unik dan menarik. Jadi inilah bahaya persepsi, inilah pentingnya persepsi. Tadi video ini saya akan bahas sedikit ya. Jadi ada seorang yang tadi yang rambutnya gimbal gitu ya. Niatnya baik nggak? Baik, niatnya baik. Dan ada seorang bapak-bapak yang sedang apa tuh? Yang sedang apa? Yang sedang mendorong apa? Mobil ya. Sedang olahraga, sedang pemanasan ya. Tapi di persepsinya si orang gimbal tersebut, si pemuda tersebut seperti ini orang yang dorong mobil. Benar sih niatnya baik tapi persepsinya salah. Ya, ingat, niat baik kalau persepsi salah, tindakan juga nanti ikut salah. Maka ini bahayanya persepsi, ya, bahayanya persepsi. Jadi Anda perlu memahami bahwa ternyata persepsi sangat penting dalam komunikasi intrapersonal. Dan ini membuat kita semua ketika berkomunikasi itu mempengaruhi cara merasa kita, cara memandang kita, gitu ya. Makanya Anda sangat hati-hati tentang persepsi ini, ya.